Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir, kelas A1122 dengan fasilitator Ibu Erlinawati MPD dan pengajak praktik Ibu Fauzi Sri Astuti MPD. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik dengan keterampilan coaching bertujuan untuk meningkatkan performa guru dalam menciptakan pembelajaran berpihak kepada guru. Perkenalkan, saya Dede Wahyuni SPD dari SD Negeri 010 Meranti Makmur. Saya Eka Rini Setiawati Esos dari SMA Negeri 1 Bagan Sinembah. Perkenalkan, saya Siti Fatima SPD dari SMA Negeri 4 Bagan Sinembah. Saya Sinta Riza SPD dari SMA Negeri 3 Bagan Sinembah. Oke, singkat saja. Guru Irian, maka selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi gini ya Bu ya, di sini perkenalkan saya sebagai observer dari kegiatan coaching Ibu. Saya ingin menyampaikan adapun rubrik-rubrik penilaian yang harus Ibu capai nanti di dalam proses coachingnya, yaitu yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching Ibu. Jadi di sini sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching Ibu, boleh saya ingin bertanya untuk proses nanti supaya berjalan lebih baik? Boleh Ibu? Iya. Jadi gini Bu, kira-kira nih kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Nah, yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu pertama kompetensi sebagai pendengar aktif. Nah, untuk yang kompetensi yang kedua yang mau saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik ya Bu, berarti ada dua kompetensi yang ingin Ibu maksimalkan. Nah, dari kompetensi kedua itu kira-kira yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik dalam proses coaching nanti itu apa? Nah, yang ingin saya kembangkan lagi itu Bu, mengajukan pertanyaan berbobot yang mana nanti harapan saya dapat menggali ide-ide atau solusi dari permasalahan coaching saya. Oh baik, benar ya Bu ya, dengan kita mengajukan pertanyaan yang berbobot, kita mampu menggali potensi dari coaching tersebut. Nah, jadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu nanti itu apa? Nah, pada proses coaching ini nanti saya akan menggunakan alur Tirta yang mana tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Iya, jadi benar ya Bu ya, dengan menggunakan alur Tirta, proses coaching kita akan berjalan lebih maksimal. Jadi semoga nanti proses coaching Ibu berjalan dengan maksimal ya Ibu. Terima kasih Bu. Selamat melakukan proses coaching. Assalamualaikum Bu Eka, gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dede. Alhamdulillah hari ini bahagia, semangat terus. Terima kasih Bu Eka sudah meluangkan waktunya hari ini. Nah, kira-kira apa nih yang mau kita diskusikan hari ini? Saya kan sebagai coach Ibu gitu kan, ya semoga nanti dari pembicaraan kita ini mendapatkan solusinya. Iya, jadi begini Bu Dede, saya mau cerita sedikit tentang kasus yang saya hadapi di kelas. Posisi saya sebagai wali kelas nih, saya menghadapi siswa yang masih belum mampu bersikap dewasa dan bisa mengelola kemampuan sosial emosionalnya terhadap gurunya. Seperti itu. Oh, baik Ibu Eka, berarti kita akan membahas permasalahan murid Ibu ya. Kira-kira apa nih Bu tujuan dari diskusi yang tujuan yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Jadi ada beberapa tujuan nih yang pengen saya dapatkan dengan proses coaching ini. Salah satunya adalah saya dapat solusi dari permasalahan yang memang sudah saya hadapi cukup lama gitu. Jadi saya bisa tahu tindak lanjutnya ke depannya bagaimana, seperti itu. Berarti yang ingin kita bahas yaitu siswa yang bersikap kurang dewasa ya Bu ya. Nah,
Bu Eka bisa ceritakan gimana nih sikap murid yang belum dewasa yang Ibu jumpai di dalam kelas? Iya, jadi kasus yang saya hadapi itu adalah di dalam satu kelas itu Bu Dede, ada mereka membuat grup tersendiri di WhatsApp, tapi isinya menceritakan bagaimana perilaku gurunya. Tapi bukan bentuk perilaku yang profesional, melainkan ke personalnya. Seperti fisiknya, seperti latar belakang kehidupannya, atau bahkan memberi julukan-julukan kepada bapak ibu gurunya yang saya rasa memang nggak pantas untuk dilakukan terhadap siswa dengan gurunya sendiri, seperti itu. Oh begitu ya Bu ya. Berarti di sini Ibu akan membantu murid yang belum bersikap dewasa. Nah, setelah Ibu berarti Ibu udah mencoba berarti kan untuk membantu murid ini. Nah, kalau kita rate atau kita nilai dari 1 sampai 10 kira-kira Ibu udah di posisi yang mana ini? Baik, jadi kalau misalnya saya lihat nih Bu Dede, dari apa yang sudah saya lakukan, saya sudah amati, mungkin cara saya menghadapi siswa yang belum dewasa dalam bersikap itu di skala 7 Bu Dede. Seperti itu. Berarti Ibu sudah mencoba nih ya kan, udah berusaha nih membantu siswa yang kurang dewasa ini. Nah, berarti Ibu ingin lebih lagi nih, berarti Ibu masih menginginkan hasil yang lebih lagi. Kira-kira Ibu akan meningkatkannya di angka berapa Ibu? Kalau dari rate 1 sampai 10 tentu saya pengen hasil yang maksimal 10 supaya masalahnya bisa tetap bisa terselesaikan dengan cepat gitu. Jadi anak-anak juga bersikapnya jadi lebih baik seperti itu. Saya pengennya sih di 10 gitu Bu Dede. Yang selama ini yang sudah Ibu lakukan atau pendekatan yang udah pernah Ibu lakukan gitu kan, apa aja sih yang sudah pernah Ibu lakukan di dalam kelas? Jadi ada beberapa upaya nih Bu Dede yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya mencari tahu secara personal latar belakang dari siswa yang bersangkutan. Setelah saya cari tahu latar belakangnya, saya dalami sikapnya. Bagaimana dia bersikap dengan teman-temannya, bagaimana dia bersikap mungkin dengan guru-guru yang lain, dan bagaimana dia bersikap dengan orang tuanya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah saya melakukan itu, saya memberikan pendekatan personal. Gitu, berarti Ibu sudah melakukan pendekatan untuk upaya-upaya membantu siswa yang kurang yang kurang dewasa dalam bersikap di kelas. Nah, kira-kira Bu Eka ini terjadi di kelasnya Ibu Eka aja atau hampir semua kelas? Karena kebetulan ini terjadi case-nya itu di kelas saya sendiri Bu Dede. Jadi kelakuan si siswa ini tadi, dia melakukannya masif. Jadi teman-temannya itu Bu Dede dipengaruhi semuanya. Jangan, misalnya nih kita dari bahasa kita ya kan Bu Dede, jangan takut sama ibu itu ya, ibu tuh kecil katanya kayak gitu kan. Nanti dijulukin itu ibu gurunya, itu ibu guru belut misalnya, atau ibu guru apa gitu kan. Terus setelah itu saya dalami lagi, ternyata mereka melanjutkan percakapan di grup WhatsApp yang sendiri tanpa ada saya gitu. Dan ini memang terjadi kebetulan di kelas saya nggak tahu di kelas-kelas lain, bisa jadi ini mungkin saja memang ada, tapi belum teridentifikasi kasusnya Bu Dede. Oh, berarti ini murid yang membawa apa atau mengobrolkan seorang guru ke dalam grup WhatsApp-nya. Iya, benar. Kira-kira Bu Eka hal apa nih yang selain yang tadi atau upaya apa yang lebih lanjut gitu yang akan Ibu Eka lakukan untuk menghadapi murid-murid yang kurang dewasa ini? Iya, jadi tentunya saya akan melakukan pendekatan dulu, pendekatan secara personal kepada anak-anak. Saya mencari tahu juga nih Bu Dede, gimana latar belakangnya, gimana teman-temannya, gimana keluarganya di rumah. Tentu tidak akan bisa menimbulkan hal yang demikian kalau lingkungannya memang benar. Atau mungkin teman-temannya memang bagus, mendukung, positive vibes gitu kan. Tapi yang saya lihat memang ada yang salah ini dari bentuk sosialisasinya, proses belajarnya pasti ada yang salah. Jadi itu beberapa upaya yang penting dan akan saya lakukan sepertinya Bu Dede. Berarti ada beberapa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Menurut Bu Eka, kira-kira apa ya Bu Eka dari siswa yang kurang dewasa ini, kira-kira apa kebutuhan dasar yang
dari murid kita ini yang belum terpenuhi. Jadi kan sebenarnya ya kita sama-sama manusia ya kan Bu Dede. Kadang memang kita berperilaku loss of control gitu kan. Jadi saya ngerasa kemungkinan si anak-anak ini tadi kurang perhatian. Atau mungkin dia punya ekspektasi yang berlebih sama ibu gurunya. Dia pengen diperhatiin, dia pengen disayang, dia pengen diberikan perhatian khusus, tapi dia nggak dapetin dari ibu gurunya. Jadi dia mencari perhatian lebih dengan menceritakan sisi lain dari si ibu gurunya. Jadi sebenarnya dia ini netizen yang pengen dekat, tapi mungkin caranya salah gitu kan. Jadi kebutuhan dasar yang butuh perhatian itu sama kasih sayang kayaknya Bu Dede ya. Kadang anak-anak kalau kurang kasih sayang tuh bersikapnya jadi nggak karuan seperti itu. Itu menurut saya sih ya Bu. Berarti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu adalah kasih sayang. Nah, berarti murid kita ini perlu nih diakui gitu ya Bu ya, untuk apa ya, sebagai apa, kita seorang guru bisa fokus ke dia atau mendapatkan perhatian, dia mendapatkan perhatian guru. Benar gitu. Nah, Bu Eka, kira-kira siapa saja nih yang akan Ibu libatkan dalam proses ini? Iya, jadi saya yakin dalam permasalahan siswa ini nggak mungkin kan Bu Dede saya nyelesainnya sendiri. Jadi kebetulan saya berkolaborasi juga, minta tolong sama guru BK, karena BK kan di sekolah sebagai ruang hijau nih bagi anak-anak. Terus saya melibatkan guru-guru lain juga sebagai penambah untuk sudut pandang mereka terhadap siswa-siswi saya, sama anak-anak yang lain yang kebetulan alhamdulillahnya nggak begitu terpengaruh, supaya kita bisa melihat bagaimana perkembangan anak itu sendiri. Nah, berarti Bu Eka akan melibatkan guru BK ini suatu keputusan yang sangat bagus ya kan Bu, untuk dapat menyelesaikan permasalahan nih dari murid kita yang kurang dewasa tadi. Nah, Bu Eka dengan melibatkan guru lain itu sangat, ide yang Ibu Eka lakukan itu udah sangat bagus gitu ya kan Bu. Nah, kira-kira nih apa nih yang akan Ibu lakukan untuk 2 minggu ke depan untuk memantau perilaku murid kita ini? Jadi sebelumnya saya belajar buat rubrik dulu Bu, rubrik penilaian perkembangan sikap. Tadi kan anaknya udah saya panggil, saya buat rubrik. Nanti rubrik itu akan saya berisi tentang pertanyaan perkembangan siswa yang akan saya tanyakan nanti ke guru BK, ke teman-temannya di kelas, sama saya tanyakan juga sama guru mata pelajaran yang lain yang mengajar di kelas itu, apakah anak ini sudah ada perubahan dampak positifnya atau bahkan masih sama gitu. Jadi kayaknya itu langkah yang akan saya lakukan dalam 2 minggu ke depan Bu. Berarti bagus sekali ya Bu ya, dengan melibatkan semua guru bidang studi. Jadi dengan harapannya nanti semua guru bisa menghadapi murid-murid dengan dengan perilaku negatifnya yang kurang dewasa ini. Iya gitu benar, ya, Bu, ya. benar Bu. Di sesi ini kita udah sampai di ujung ya Bu Eka ya. Kira-kira apa nih yang sudah Ibu Eka dapatkan dari pembicaraan kita siang hari ini? Jadi alhamdulillah nih Bu Dede, ternyata dengan coaching kita kali ini, permasalahan yang dari saya, ternyata solusinya dari saya juga gitu. Ternyata saya bisa menghadapi ini gitu. Dengan beberapa pertanyaan yang Ibu berikan tuh, jadi kayak saya lebih tersadar gitu, saya bisa menghadapi permasalahan yang saya hadapi di kelas untuk bisa kedepannya menjadi solusi gitu, dan masalah ini bisa selesai. Nah, itulah tujuan coaching kita pada siang hari ini ya Bu Eka, yang mana kita menggali nih potensi yang sudah ada sama Bu Eka untuk menyelesaikan masalah yang Bu Eka hadapi. Benar. Baik, terima kasih Bu Eka atas pembicaraan kita siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat diimplementasikan, dapat dilakukan di dalam kelas. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Eka ya. Waalaikumsalam Bu Dede. Semangat. Alhamdulillah ya Ibu Dede sudah melakukan teknik coaching tadi. Jadi bagaimana nih Bu perasaannya setelah melakukan teknik coaching tadi? Alhamdulillah ya Bu, saya sudah melaksanakan coaching pada siang hari ini. Alhamdulillah perasaan saya sangat lega sekali. Semoga coaching yang saya bawakan siang hari ini membawa manfaat bagi coachingnya. Semoga dapat solusi yang didapatkan bisa diterapkan di dalam kelas. Amin.
benar sekali ya Bu, itu memang tujuan dari kita melakukan coaching. Jadi ini sudah ada nih beberapa catatan yang saya lakukan tadi selama Ibu melakukan proses coaching. Jadi sebelum itu saya ingin ada pertanyaan nih sedikit. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan yang menjadi indikator dari ketercapaian proses coaching Ibu tadi? Nah, pada proses coaching tadi Bu, yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan alur tirta, yang mana mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah pertanyaan tentang pertanggungjawaban. Iya, jadi benar ya Ibu, dalam catatan saya juga Ibu sudah memiliki kompetensi seorang coaching yang menggunakan alur tirta, di mana Ibu juga melakukan teknik kemitraan. Ibu merasa setara dengan coach Ibu tanpa menjudge. Ibu juga melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan Ibu juga memaksimalkan potensi diri Ibu sehingga coach Ibu dapat menyelesaikan solusi permasalahan dia dari diri dia, bukan dari Ibu. Jadi kira-kira nih Ibu, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching Ibu kali ini? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu dari coaching yang sudah saya laksanakan yaitu lebih membangun rasa kali ya Bu pada saat proses coachingnya itu gitu. Pembawaan yang lebih rileks, kemudian santai, sehingga apa yang disampaikan oleh Kuci itu benar-benar saya rasakan begitu. Jadi benar ya Ibu ya, tadi dalam proses coaching Ibu saya rasa tadi ada sedikit tegang di awal, tapi sudah berlangsungnya percakapan itu lama-kelamaan sudah mulai terbangun hubungan yang lebih harmonis, terbuka, dan saling keterpercayaan. Jadi rasa nyaman tadi itu diperlukan Ibu di dalam proses coaching, sehingga coach Ibu itu merasa percaya dengan Ibu, sehingga alur percakapannya lebih terbuka. Nah, jadi mungkin itu ya Ibu yang sudah akan Ibu capai dalam proses coachingnya, dan semoga hal-hal yang Ibu rasa kurang hari ini bisa Ibu pelajari kembali, Ibu tingkatkan untuk bisa penerapannya di sekolah Ibu nantinya. Ya Ibu. Jadi proses coaching kita hari ini sudah selesai, dan mungkin kita cukupkan ya Ibu ya. Ya, sampai bertemu kembali di proses coaching selanjutnya ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Demikianlah demonstrasi kontekstual tujuan ketiga coaching untuk supervisi akademik. Semoga video demonstrasi kontekstual kali ini bisa menginspirasi untuk praktek coaching ya Bapak Ibu. Oke, singkat saja. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.